Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan intinya kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syukur itu tidak ada batasnya. Kita telah diberikan kesempatan untuk mengikuti sekolah online ini dari awal pertemuan hingga ke tahap akhir tugas 3 dan akhirnya akan melaksanakan ujian akhir semester di bulan Juni nanti. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melanjutkan perjuangan belajar mengajar kita ini dalam keadaan yang optimal. Saya Muhammad Ikram, NIM 05136477 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jakarta domisili. Ya, Universitas Terbuka Jakarta domisili. Universitas Terbuka domisili Jakarta. Ingin menampilkan tugas 3 yang telah saya buat. Saya telah membuat paparannya. Baiklah, ini dia tugasnya. Di 1 itu disuruh membuat jaringan sederhana 4 buah komputer dari 1 buah switch. Jadi dari 4 PC terhubung di 1 switch. Selanjutnya dengan menggunakan kabel kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer. Jadi kabel apapun itu dipakai di situ. Mau strike, mau pokoknya itulah kabel bebas dan kita harus melakukan ping. Mari kita mulai. Di sini saya telah menginstal Cisco Packet Tracker. Kita menambahkan PC di sini 1, 2, 3, 4. Ya, lebih baik kita rapikan dulu nama-namanya. PC 1 not available. Kalau kita giniin aja nggak apa-apa. Terus kita tambahkan lagi switch di sini. Terus kita pakaikan kabel. Di sini ada sebenarnya ada strike, ada cross. Nah, kita gunain petir ini aja, ya otomatis sesuai sama yang dibutuhkan. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita men-setting IP-nya. Di sini saya akan menggunakan IP secara acak saja, tapi kita urutkan satu persatu agar tidak bingung. Jadi yang dibedakan di sini hanya digit di belakangnya mungkin. Di config terus ke fast ethernet. Saya menggunakan 192, 164, 1. Nah, di sini 1.1 terus klik di submesh, subnet mesh. Disclose boleh, ini di on kan gateway-nya. Terus lanjutkan ke semua bagian PC. 92, 164, 1, di sini 2. Bukan di sini, pas ethernet. Oke, lanjut. Isi 3 4. Mari kita tes pingnya sesuai soal dia minta ping. Oke,
kita membuka PC 1 atau PC 0 di sini labelnya, dan komprom yang ada di PC 0 ini kita ping PC berapa nih. Misal kita ping PC 1 aja dulu. Yang tadi 192, 164, 172. Ya, berjalan dengan baik. Selanjutnya kita ke PC 2. PC ping 92, 164, 1, 3. Oke, sukses. Lanjut kita ping PC 3. Itu 92, 164, 1, 4. Ya, semuanya berjalan dengan baik. Lanjut ke soal yang B. Kita tutup dulu. Buatlah satu buah server HTTP terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Jadi kita membuat server. Kita sandingkan server di sini. Server. Nah, di sini kita hubungkan ke switch. Jadi dari server ini bisa ke switch, terus dialirkan ke PC masing-masing. Mari kita buat IP-nya dulu. IP address-nya si server sama saja seperti tadi. Ini buat server HTTP 92 164 1. Saya buat digit 5 di sini biar tidak pusing untuk mencocokkannya. Terus kita ke bagian service untuk mengubah indeks ininya, welcome-nya. Jika kita telah berhasil mengakses server berhasil diakses. Oke, simpan. Sekarang kita akan memasukkan IP pada server tersebut. Coba kita ping dulu. Kita cek apakah server tersebut bekerja. Di sini servernya 5. Server berhasil diakses. Oke, selanjutnya kita membuat soal nomor 3. Apa di situ? Buatlah satu buah server DNS. Nah, ini DNS satunya. Buat server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP dan melalui DNS satunya. Oh iya, tadi ini perintahnya pastikan semua ya. Saya baru mengakses 1. Kita akan mencoba mengakses semua komputer. Tadi 1 berhasil, sekarang kita coba yang kedua. Ya, 2 berhasil. Kita ke PC 3 atau PC 2 namanya. Berhasil. Yang terakhir, mari kita coba tes apakah berhasil semua sesuai dengan perintah soal. Salah ini. Ya, berhasil.
Baiklah, mari kita buat ke server satunya, server DNS. Server DNS server. Oke, kita hubungkan. Nah, di sini diubah itu config juga, fast ethernet juga sama, tapi kita ganti digit 6 di sini. Selanjutnya kita ke service. Di sini kita ke bagian DNS. Terus misal kita mau membuat judul DNS kita itu yang mau dicari, websitenya itu adalah latihanikram1.com. Di sini kita masukkan digit yang tadi, IP DNS server yang kita baru buat tadi. Selanjutnya kita klik add untuk menambahkan. Selanjutnya lagi kita cek apakah ini berhasil di masing-masing PC. Seperti tadi, kita buka web browser di PC-nya. latihanikram1.com. Go. Unsolved. Mungkin di sini belum di ini ya, ada yang belum lengkap kali ya. Oh iya, saya tahu. Di DNS ini harus kita on kan agar dia dapat beroperasi. Kita delete aja lagi, remove, on, terus tambahkan latihanikram1.com. Misalnya kita mau buat linknya begitu, websitenya begitu. Nah, ini server DNS yang kita punya, add. Oke, sudah on. Kita mulai lagi, coba lagi. latihanikram1.com. Ya, go. Apakah aku? Titik 6. Kenapa tak bisa? Apakah di sini DNS servernya belum ditambah, maka dia tidak bisa? Mungkin ini DNS-nya udah on. Oke, kita coba lagi. Oke, berhasil. Welcome to Kisco Packet Tracker opening the
ini belum kita ganti. Kalau misalnya kita mau ganti seperti yang server yang tadi, bisa juga ke bagian service, terus ke index edit, ini welcome, ini diganti server latihan 1 Ikram telah berhasil diakses, selamat. Iya, oke, kita tes apakah ngefek situ. latihan ikram1.com apa gitu. Tadi namanya apa ya? Config DNS ikram. Tunggu dulu. Mungkin ini harus di on offin dulu kali ya, biar merubah perintahnya. Service TTPS nggak usah on off, DNS terus ini di on offin, atau kita hapus aja dulu, remove latihan1.com aja, addressnya 6 terus ke service lagi, config berhasil. Ya, baiklah. Server latihan 1 Ikram telah berhasil. Jadi seperti itu kira-kira lebih kurangnya. Oke. Baiklah, sepertinya sudah jelas. Itu semua soal dari nomor 1. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Lakukan perintah berikut ini. Jadi kita itu untuk membuat topologi seperti pada gambar yang ada dengan perintah ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Terus buka web browser akses ilkom dari PC1, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Selanjutnya buka web browser akses ilkom dari PC0, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Seperti itu. Jadi kita Cisco-nya kita ulang aja, karena server di sini beda-beda, takutnya nanti rincu gitu. Kita buat aja lagi, push ya. Ya, mohon maaf videonya saya skip untuk ketika pembuatan, dikarenakan waktunya terlalu lama, lebih dari 3 jam ngerjainnya.
Maka saya akan jelasin aja bagian-bagiannya apa yang diperlukan di sini. Ya, dari pertama ini udah dites dan sukses. Juga yang di bagian Pendilcom juga udah sukses di PC 1. Di PC 2 nya ini di PC 1 ini sebenarnya PC 2, namanya PC 1. Di PC 0 ini kita tes ke website atau HTTP nya gue dulu loading ilkom.com. sekarang ilkom.com sukses. Sekarang ke pendilcom.com sukses. Nah, tahap-tahapan akan saya jelaskan dari awal. Pertama itu kita membuat sesuai topologi yang ada di soal, yaitu yang terdiri dari satu router, 2 switch, 2 PC, dan 3 server. 1 server DNS, 2 server Pendilcom dan Ilkom. Dan kita mulai lagi di bagian ping dari komputer 0 ke komputer 1. Mari kita ping. Pertama itu kita harus mengatur ininya, routernya. Dia terdiri dari 2 gateway, atas dan bawah. Bagian men-settingnya di sini saya menggunakan IP ini untuk bagian bawahnya, dan bagian atasnya di gigabit ini saya menggunakan kode 10.001. Ini sebagai gateway. Nah, ini saluran ini masuklah ke sini, bisa selanjutnya men-setting DNS-nya. DNS-nya dikonfigur. Ini gateway-nya disesuaikan sama yang router tadi, harus sama. Selanjutnya di service ini diganti, diedit ininya. DNS nggak perlu, karena kita nggak mengakses DNS kan, jadi nggak perlu diedit indeksnya karena kita tidak membuka DNS server. Ini sebagai wadah dari penghubung antara server Ilkom, server Pendilcom, dan 2 PC ini. Bisa mengakses dengan melalui server DNS server ini. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian server Ilkom. Nah, di server Ilkom ini terhubung dengan PC dan server-server DNS. Di sini kita harus mengonkan HTTP dan ini. Terus di config-nya itu dimasukkan dulu gateway-nya agar terhubung melalui router. Selanjutnya di konfigurasi ini disetting, di Ethernet-nya disesuaikan ya. Ini harus diurut mundur gitu. Harus identik, tapi digit terakhir ini dibedakan saja agar dia dapat terbaca satu sama lain, terhubung gitu maksudnya. Selanjutnya di PC, di sini kita memasukkan gateway seperti yang tadi, gateway yang sama, DNS yang sama. Terus di ininya IP-nya atau Ethernet, fast Ethernet-nya itu makin berkurang dari yang tadi, jadi berurut tapi mundur agar dia dapat terhubung dengan baik. Selanjutnya kita membuat di bagian bawah. Bagian bawah ini ada PC 1 dan Pendilcom. Di PC 1 terdapat
gateway-nya yang sesuai dengan gateway bagian bawah dari router tersebut. Di sini kita cek lagi bagian bawah. Bagian bawah itu yang 0 per 0 ini bagian bawah. Jadi kita implementasikan gateway bawah ini ke PC1 sebagai gateway-nya. Selanjutnya DNS-nya itu kita gunakan DNS ini tadi, DNS server. DNS-nya adalah ini DNS servernya. Nah, kita inputkan DNS server adalah ini untuk menghubungkan server ini ke DNS server seperti server Ilkom tadi yang saya jelaskan. Selanjutnya kita menggunakan IP-nya, pasti IP kan. Nah, kita kasih digit mundur lagi jadi titik 1 agar dapat terhubung dengan baik. Jadi makin kesini makin mundur angkanya. Selanjutnya di server Pendilkom sama seperti Ilkom tadi, kita tambahkan, tapi kita menggunakan gateway yang berbeda karena dia di bawah. Kita gunakan gateway yang di bawah jelas. Dan fast Ethernetnya ini kita gunakan kode 2, sedangkan PC1 ini kita menggunakan kode 1 itu. Sekarang mari kita baca soalnya lagi. Diperintahkan apa lagi? Ping dari komputer 1 ke PC 0. Udah. Mari kita ping aja lagi. Keseluruhan saya rasa sudah dijelaskan satu persatu. Sekarang kita mulai praktekkan apakah ini berjalan dengan baik. Di desktop untuk mengopingnya dengan komprom. Ini sih sebenarnya udah saya ping, tapi saya ulangin aja untuk memastikan lagi apakah berjalan dengan baik. Dari PC 0 ke PC 1 kita buka fast Ethernetnya, kita ketikkan di sini 192.168.1.1. Nah, ini artinya telah terkonek antara PC 1 dan PC 0. Selanjutnya kita lakukan sebaliknya di PC 1 ke PC 0. Tadi PC 0 ke PC 1, sekarang kita sebaliknya, kita coba. PC 1 10.02 invalid. Oh, kurang ping ya. Ya, terhubung. Ini perintah yang lain apa nih? Soal buka web browser akses Ilkom. Dari PC 1 pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Nah, di sini kita diminta untuk membuka web Ilkom dengan PC 1. PC 1 ini dia PC 1 dengan web browser. Selanjutnya kita tes. Maaf, ditunggu. Ilkom.com. Ya, sudah terhubung, terbuka. Sekarang kita coba satunya, web
server.pendilcom.com. Server Pendilcom telah berhasil diakses seperti yang diinginkan soal baiknya. Baik, selanjutnya di PC 0 ini dia minta buka web akses pendilcom.com dari PC 0 dan pastikan halaman ilkom harus terbuka. Ya, seperti soal sebelumnya, tapi ini di PC 0. Mari kita coba. Ini salah, browser. Kita coba pendilcom.com. Ya, server pendilcom.com telah berhasil diakses. Sekarang kita coba ilkom.com. Terhubung ke server ilkom. Ya. Adapun cara mengubah dari teks yang ada di server dengan cara edit indeks yang ada di server tersebut, seperti contoh latihan pada saat saya kerjakan sebelumnya. Ini dia bagiannya di service, selanjutnya di index, bisa diedit, ini diganti saja. Misal kita mau mengganti selamat datang di server pendilcom.com. Kita save. There are already override, yes. Kita ganti dengan itu. Kita coba ke webnya lagi tadi, server pendilcom.com. Ya, selamat datang di server pendilcom.com. Kira-kira seperti itu. Semua soal telah terjawab. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.